Hai semua, kali ini saya bikin roti dengan coklat yang diuntir-untir kayak gini. Nah, ini cara membuatnya kayak biasa nih, gampang aja. Nah, ini saya menyajikannya dengan coklat hazelnut kayak gini. Nah, untuk membuatnya, pertama masukkan sebanyak 350 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian itu semut jalan-jalan. Masukkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan, kemudian gula sebanyak 35 gram, ragi sebanyak 5 gram, lalu 1 butir telur, kemudian ditutup lalu diputar ke speed 4. Nah, di sini saya lupa, ini cairannya belum dimasukin. Susunya ini sebanyak 70 gram, 75 gram yang dingin, ini airnya juga sebanyak 100 gram, disatuin itu. Nah, kemudian diputar lagi sampai kalis. Nah, berikutnya kita akan menambahkan mentega. Saya pakai mentega tawar, ini sebanyak 45 gram, kemudian tambahkan juga garam, ini kira-kira 2-3 graman lah. Lalu ditutup, lalu diuleni kembali. Ini saya menguleninya menggunakan mixernya Mito yang MX100. Nah, berikutnya setelah kalis elastis, kita akan keluarkan ini, kemudian kita akan uleni sebentar. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, berikutnya ini kita akan bulatkan, kemudian dibagi menjadi 2 karena ini satu bagian mau saya kasih coklat. Jadi sekitar 1 sendok makan coklat bubuk dicampur dengan air, kira-kira 2 sendok makan air panas. Nah, kemudian diaduk itu. Nah, yang satunya itu kita tutup. Nah, satunya lagi ini saya kasih campuran coklat dengan air, coklat bubuk dan air tadi. Kemudian diuleni sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Berikutnya ini kita istirahatkan adonannya dua-duanya. Nah, selanjutnya setelah mengembang seperti ini dikempiskan. Harus banget ya, ini dikempiskan. Kemudian digiling menggunakan rolling pin. Saya menggunakan rolling pin dari Stain Cookware. Ini satunya lagi sama juga. Ini kita lebarkan. Ini harusnya ngelebarinnya tingkat ketipisannya sama. Nah, kalau saya ini nggak sama, jadinya bagian tengah itu lebih tipis, bagian pinggir lebih tebal. Jadinya ini hasil rotinya yang saya buat ini nggak rata. Harusnya kalau misalkan menipiskannya sama semuanya, ini rotinya bakal lebih cantik. Nah, ini di sayat-sayat, bukan di sayat-sayat, emang dipotong-potong seperti ini, kemudian di untir-untir kayak gini semuanya, semua yang tadi kita potong-potong itu. Nah, kelihatan kan, jadi yang tipis itu jadinya kecil hasilnya, kalau yang tebal ini jadinya gede. Nah, berikutnya ini di ujungnya kita gulung seperti ini, kemudian ini agak dipadatkan, lalu kita siapkan loyangnya. Nah, ini gemoy banget pasti pegang, jadinya aduh susah banget ini, takut pluk gitu jatuh. Nah, ini kita masukkan dilempar karena saya takut kesenggol terus kegrep kagepreken. Nah, jadinya ini seperti ini, kemudian ditutup menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menitan atau sampai mengembang seperti ini. Nah, ini berikutnya dipanggang. Saya menggunakan oven top dari Mito untuk memanggangnya. Saya bikin ini 2 kali. Pertama pakai oven neo, yang kedua pakai oven top. Pakai oven neo itu dia mentok ke besinya. Nanti saya kasih lihat ya yang saya pakai oven neo. Nah, ini setelah matang ini dipanggangnya selama kurang lebih 25 menit di suhu 180 derajat Celcius. Ini dioles dengan mentega dulu, lalu diangin-anginkan sebentar, kemudian dipotong-potong sesuai selera kayak gini. Nah, ini kemudian siap untuk disajikan. Ini saya menyajikannya dengan selai coklat seperti ini, coklat hazelnut.
moms bisa menyajikannya dengan apa aja sesuai selera, boleh dengan selai buah-buahan juga. Nah ini dia hasilnya, enak banget. Nah, gampang kan bikinnya? Selamat mencoba. Nah ini yang saya oven menggunakan oven Neo. Hasilnya kayak gini. Sebenarnya dari segi motif lebih bagus, cuma ini mentok banget di besinya. Ketika dia sudah matang jadinya seperti ini. Nanti saya kasih lihat. Nah ini yang bagian cemong-cemong hitam itu, ini mentok di besinya. Jadi kalau mau manggang menggunakan loyang ini baiknya jangan pakai oven Neo karena sempit ya, kecil. Baiknya sih pakai oven Fantasi atau oven top tadi.